gurunya bilang gini, lakuin aja. Iya. Dosa biar tanggung gurunya. Itu gimana? Waduh, Ustaz? ini jahat sekali sama gurunya ya. itu Anda dapat gitu. Iya. Podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Balik lagi dengan saya Idrus Putra. Alhamdulillah di podcast kita kali ini tetap bersama dengan guru kita tercinta, ada Ustadz Bayu. Assalamualaikum Ustadz. Salam telah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, ada sebuah pembahasan yang ini cukup menarik yang akan menjadi topik kita pada saat ini ya. Ini sejauh pemahaman anak nih Ustadz ya. Iya. Dalam beragama Ustadz. Islam ini kan udah sempurna, betul Ustadz? Betul. Jadi kita ini tinggal melakukan apa yang sudah ada aja ya. Sudah diperintahkan. Ya, yang udah ada contohnya kita lakuin. Kalau nggak ada contohnya, Ya kita tinggalkan. tinggalkan. Iya. Nggak usah dilakuin berarti ya. Jangan. Semudah itu sebenarnya Ustadz ya. Sangat mudah. Oke, baik. Terkait dengan fenomena yang lagi marak nih Ustadz saat ini. Ada beberapa orang yang turut melakukan modifikasi dalam beragama Ustadz. Kayak mobil aja modifikasi ya. Berarti Gak cuma mobil yang dimodifikasi sekarang ya. improvisasi kalau gitu. Ada improvisasi. Ada perubahan-perubahan Oke, di sana oke. Ustadz. Terkait mungkin salah satunya perubahan di dalam azan Ustadz. Gimana itu bentuknya? Kemarin apa ya? Setahunya yang di sosial media tuh Ustadz. Di Instagram ya. Instagram. Itu kalimat yang hayal sholat diganti hayal jihad. Oh, Gitu, gitu ya. Nah itu terkait dengan hal ini sebenarnya gimana sih Ustadz? Perubahan-perubahan semacam ini apakah dulu di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat itu apakah memang ada seperti ini ataukah ini memang baru-baru aja saat ini adanya? Iya. Baik. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, jadi kita meruntut dulu ya, bagaimana awal azan itu disyariatkan. Jadi memang para sahabat ketika itu ada beberapa ide yang diajukan kepada Rasulullah terkait tentang bagaimana tanda untuk memanggil kaum muslimin menunaikan sholat gitu ya. Waktu masuk sholat ya? Awal sholat ya. Ada yang gimana kalau pakai lonceng saja gitu kan. Lonceng? Iya betul. Terus macam-macam. Akhirnya salah satu dari sahabat ini bermimpi, kemudian menyampaikan mimpi itu kepada Rasulullah, yaitu dengan azan disampaikan sebagaimana ya azan yang kita kenal sekarang ya, dengan teriakan, dengan panggilan yang dilakukan oleh seorang muadzin itu ya. Dan dari sini ya Rasulullah SAW beliau menyetujui bahwa azan ditetapkan sebagaimana azan yang kita kenal sekarang. Nah ini termasuk sunnah dari Nabi SAW. Kenapa? Karena di antara sunnah Nabi SAW ada yang dinamakan dengan sunnah takririyah. Ya, apa itu takririyah? Takririyah adalah ketika seorang sahabat dia melakukan sesuatu, dia mengucapkan sesuatu, kemudian disetujui oleh Rasulullah. Nah, ini namanya sunnah juga, tapi sunnah takririyah. Nah, ringkas cerita, berarti sunnah itu adalah salah satu dari sunnah Nabi SAW, yang dimana Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadisnya yang lain, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin," gitu ya. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku ya, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Terkait tentang adanya modifikasi yang tadi antum sampaikan ya, ada penambahan hayya 'alal jihad ya pada adzan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan dari Rasulullah dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang hidup dekat dengan jihad, berperang mereka ya. Bisa jadi ya setiap tahun ada peperangan. Tapi adakah riwayat dari Nabi atau riwayat dari muadzin Rasulullah yang menambah atau mengganti hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad? Padahal mereka adalah orang-orang yang memang sudah erat kehidupan mereka dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita lihat kembali kepada riwayat-riwayat
hadis ini tidak ada satupun. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada satupun yang merubah dari hayya 'alas shalah Menjadi hayya 'alal jihad. Karena memang kalau secara asalnya kita lihat panggilan azan ini adalah panggilan untuk salat gitu ya, bukan panggilan untuk jihad. Ini dari sisi mencocokkannya gitulah ya. Kemudian memang ada penambahan di dalam azan itu ketika hujan turun. Hujan turun, kalau ini memang sudah disetujui oleh Rasulullah SAW, yang dimana muadzin menambah, ya ada yang mengatakan di pertengahan adzan, ada yang mengatakan di akhir adzan. Ini perbedaan saja, yaitu tambahan ya, sallu fi rihalikum, ya salatlah kalian di rumah kalian. Nah, selain penambahan ini maka tidak ada didapatkan riwayat adanya penambahan kalimat hayya 'alal jihad, perubahan adzan. Nah, kalau begitu kita harus, sebagaimana yang tadi antum katakan, yang perlu kita pegang sebagai kaidah adalah agama kita ini adalah agama yang sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya di dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Di hari ini ketika ayat itu turun, ya, telah aku sempurnakan agama bagi kalian, kemudian telah aku lengkapi nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridha agama Islam menjadi agama untuk kalian. Nah, dikatakan oleh Imam Malik rahimallahu taala, barang siapa yang dia memodifikasi, mengimprovisasi agama ini, baik itu dengan menambah atau mengurangi, maka sesungguhnya dia telah mengatakan bahwa Rasulullah itu berkhianat. Berkhianat kenapa? Karena ternyata kata Allah ini sudah sempurna gitu loh. Tapi ternyata enggak, saya harus nambahi dulu. Harus saya tambahi dulu baru agama itu sempurna menurut siapa? Menurut saya gitulah. Menurut pelakunya. Menurut pelakunya. Ya. Maka ya betul kata Imam Malik, kalau misalkan ada seseorang yang dia masih menganggap atau perlu menambahi sesuatu di dalam agama ini, berarti hakikatnya dia mengatakan Rasulullah ini berkhianat gitu loh. Ternyata Rasulullah ada risalah-risalah yang belum disampaikan kepada umatnya. Seolah ada yang disembunyikan, belum disampaikan. Padahal kata Allah sendiri melalui lisan Rasul yang mengatakan apa? Islam ini sudah sempurna ketika surat Al-Maidah itu turun gitu loh. Nah, makanya ya improvisasi atau penambahan seperti ini itu sangat dibenci oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah orang-orang yang betul-betul mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat membenci adanya improvisasi, modifikasi di dalam agama Islam. Maka seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ya, ikutilah sunnah Nabi dan janganlah kalian mengimprovisasi agama Islam, agama kita ini. Ya, ini adalah apa yang disampaikan oleh para sahabat. Kemudian lalu bagaimana dengan adanya penambahan hayya 'alal jihad ini? Ya, adanya penambahan hayya 'alal jihad yang tentunya ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka amalan ini tertolak. Ya, amalan ini tertolak. Walaupun dia niatkan itu ikhlas untuk Allah. Tapi karena nggak ada contohnya dari Rasulullah, tertolak. Jadi tidak bisa seseorang kemudian dia hanya bermodalkan ikhlas, tapi ternyata bermodal semangat, tapi ternyata nggak mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Kemudian di hadis yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang dia berbuat muhdats, ya berbuat perkara yang baru, dia menciptakan perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak pernah kami berikan contoh sebelumnya, maka amalan itu tertolak. Ini hadisnya di Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Maka tertolak. Dia perkataan hayya 'alal jihad tertolak, dan bagi pelakunya juga berdosa. Iya, pelakunya juga berdosa. Kenapa? Karena dia tadi itu, dia ya berbuat sesuatu, ya melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Yang datang dari siapa? Rasul, ambillah. Dan apa yang beliau larang darinya maka berhentilah, jauhilah. Begitu Mas Idrus. Nah, kalau ini Ustaz, biasanya ada hujah gini. Loh, kan ini baik. Oke. Ini kan baik gitu loh. Iya. Kan kebanyakan seperti itu. Yang Anda tahu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi para penuntut ilmu, seringkali juga Anda sendiri juga menemukan ini beneran sunnah atau ini bid'ah, ini satu hal yang baru. Nah, ini cara membedakannya gimana Ustaz? Karena kebanyakan dari penuntut ilmu yang lain pun juga biasanya sami'na wa ta'na dengan guru-gurunya gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz? Iya, tadi ya sebagian dari mereka atau sebagian dari ya seseorang yang melakukan improvisasi dalam agama ini, mereka mengatakan ya ini perkara yang baik gitu ya. Ini kan baik. Kan tujuan kami kan baik, kami ngajak jihad gitu misalkan. Nah, ini kembali kepada tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal salih ya. Apa itu amal salih? Amal salih itu adalah yang ikhlas, kemudian yang mutaba'ah kepada Rasul, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ur Rasul. Nah, kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan itu bukan dikatakan amal salih. Bukan sebuah ibadah. Bukan sebuah ibadah. Ya, bukan sebuah ibadah. Walaupun orang itu menganggap hal ini adalah sebuah ibadah, tapi hakikatnya ini bukan ibadah. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau perbuatan itu tidak diridhoi oleh Allah, ya berarti bukan ibadah. Bukan ibadah. Taib. Kita kembali ke syarat tadi ya. Dua syarat tadi adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amalan mereka dan dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya bahwa amalan itu harus ikhlas. Ya, tidak boleh riya ya, tidak boleh cari cari pujian calon mertua gitu ya, enggak boleh. Sum'ah ya, riya namanya. Riya, ya, kalau sum'ah itu didengar. Oh, kalau agar didengar orang. Kalau riya itu pengen dilihat. Ya, riya dipertontonkan gitu ya. Kalau riya kan mata, sum'ah itu pendengaran. Tapi intinya sama gitulah. Intinya juga ya mereka mencari pujian manusia. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah kepada Rasul, ittiba'ur Rasul. Ya, dan dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah." Ya, larangan untuk berbuat mengimprovisasi di dalam agama. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka mensyariatkan agama yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala izinkan? Ini dalil yang dari Al-Qur'an yang mengatakan atau yang menyatakan bahwa kita tidak boleh berbuat perkara yang baru di dalam agama. Nah, bagaimana kalau niatnya baik? Ikhlas kepada Allah 100%, 200%. Gitu, iya. Karena kalau kita lihat ya, kadang-kadang mereka yang berbuat perkara baru di dalam agama sampai nangis-nangis, ya kan? Iya. Sampai dia mengeluarkan harta berjuta-juta, beratus-ratus juta. Untuk apa? Banyak, iya, itu tadi mereka anggap ini perbuatan baik. Ya, padahal kata seorang sahabat, betapa banyak mereka yang ingin berbuat baik tapi tidak pernah atau tidak banyak sekali mereka yang ingin berbuat baik tapi tidak bisa melakukannya. Ya, tidak sampai pada perbuatan baik itu. Niatnya baik, tapi sebenarnya bukan kebaikan. Bukan kebaikan. Kenapa? Karena tadi ketika ada seseorang yang dia berbuat perkara baru di dalam agama ini, walaupun dia berniat baik, maka hakikatnya dia sudah mencoreng risalahnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seolah-olah yang disampaikan oleh Rasulullah itu kurang gitu ya? Kurang, dan dia menganggap apa yang dia sampaikan itu lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Iya kan? Jadi anggaplah contoh ya, kita ambil yang ini bisa diterima oleh semua kaum muslimin. Anggaplah salat subuh 2 rakaat gitu ya. Kemudian dia mengatakan, "Oh, ini saya baru bangun salat subuh ya kan, masih seger ya kan, masih fresh ya kan, tanggal muda habis gajian, ya, bangun-bangun, ngapain kok cuma 2 rakaat ya, kurang gitu." Kurang.
Jadilah 4 rakaat gitu ya. Saya masih kuat insya Allah. Pagi masih fresh. Habis ini ya pokoknya dia nambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Dianggap itu baik. Menurut dia itu baik. Ya, tapi apakah menurut pandangan syariat Islam itu baik? Enggak kan? Enggak. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengajarkan kalau sholat subuh itu 2 rakaat. Ya, dan yang lainnya. Kita lihat contoh-contoh yang lain banyak. Misalkan sholat ya menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Ini yang diajarkan Rasulullah. Kemudian ada seorang dia menghadap ke arah timur misalkan ya. Ke timur. Dia pengen sholatnya ke timur ya. Kenapa? Karena ya kayaknya lebih baik ke timur gitu ya. Ini kan lagi zaman-zamannya apa namanya? Personal branding ya. Oh, iya. Kan antum yang ngajari. Nggak pernah ngajarin. Berbagi. Dia bilang, "Oh, saya pokoknya pengen dikenal lah gitu ya. Pengen dikenal, saya pengen ngadep ke arah timur." Menurut dia itu baik, ya, tapi menurut pandangan syariat itu tidak baik. Kenapa? Karena dia telah kehilangan syarat yang kedua. Dia tidak mengikuti syarat, tidak mengikuti Rasulullah SAW. Ya, tentunya tanpa uzur ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya niatan baik ini kemudian bisa menghalalkan sesuatu yang haram, ya, membolehkan sesuatu yang asalnya tidak dibolehkan. Ya, jadi harus terpenuhi 2 syarat ini, ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu sunnah, sesuatu itu bukan? Memfilternya, Ustaz. Memfilternya bagaimana? Baik. Tentunya kita harus ketika kita ingin mengetahui apakah sesuatu itu sunnah atau bukan, maka kita kembali kepada sumbernya. Ya, siapa yang menyampaikan sunnah ini? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita belajar dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, tentunya hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang valid, yang bisa kita amalkan. Ini yang ini yang kita amalkan dan kita yakini ya bahwa itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun hadis-hadis yang palsu, ya, ini yang salah satu penyebab kenapa ada amalan improvisasi di dalam agama itu karena sebagian dari mereka berpegang dengan hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang salah satu penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah berpegang dengan hadis yang maudhu. Saya tidak tahu, mungkin bisa jadi ya, hayya alal jihad ini mungkin mereka ambil dari dari sumber yang mereka anggap itu hadis, bisa jadi ya, saya tidak tahu. Tapi ternyata hadis-hadis yang valid dari Nabi SAW tidak pernah mengajarkan sama sekali ada penambahan lafadz hayya alal jihad. Yang ada sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah kalian ketika turun hujan. Ini juga terjadi waktu awal-awal di masa pandemi kemarin, Ustaz ya. Ya, penambahan sallu fi rihalikum. Iya, karena terjadi musibah kan. Ya, terjadi musibah yang besar ya, ini dan global. Jadi ya insyaallah tidak ada masalah. Nah, masih terkait dengan pertanyaan saya yang sebelumnya, kalau mereka berdalih gini, udah, pokoknya kalau kata guru saya seperti ini, ya udah dilakuin. Toh kalau semisal salah dosa ya biar guru saya yang nanggung. Itu saya juga nemuin seperti itu, Ustaz. Di lapangan seperti itu. Ada beberapa, bahkan bukan beberapa, banyak. Ustaz. Itu gimana? Apa hujah statement seperti itu dibenarkan nggak sih? Apakah walaupun kita sebagai penuntut ilmu tetap wajib mencari suatu kebenaran dari suatu ilmu, dari suatu informasi yang disampaikan oleh seorang guru, atau sami'na wa ta'na, udah pokoknya gurunya bilang gini, lakuin aja. Dosa biar tanggung gurunya. Itu gimana? Waduh, ini jahat sekali sama gurunya ya. itu Anda dapat gitu ya? Gurunya masuk neraka ya sudah, apa gitu ya. Serah lo gitu kan. Subhanallah, ini murid yang tidak berbakti. Taib, ini kita lihat kepada awalnya ya. Ini kesalahannya dari mana? Kesalahannya dari bisa jadi dari salah memilih guru, ya. Karena memang turun temurun para salaf kita mengajarkan supaya hati-hati dalam memilih guru. Kata sebagian salaf, mereka mengatakan al-ilmu dinun falyanzur ahadukum, maka sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Maka perhatikanlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini dikatakan oleh sebagian salaf. Artinya ya mereka para salaf telah mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk hati-hati dalam memilih guru. Ya betul-betul guru itu adalah guru yang
memiliki akidah sesuai dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan saya kira para asatidzah kita, kemudian masyayikh kita, mereka semua tidak ada yang mengajarkan satupun untuk taklid dari perkataan mereka. Nggak ada ya? Tidak ada. Ketika seorang ustadz atau seorang alim mereka mengajarkan manhaj salaf kepada kaum muslimin, maka mereka tidak ada yang mengajarkan untuk taklid kepada apa yang mereka ucapkan. Mereka senantiasa pasti apa? Qala Allah wa qala Rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini dan Nabi SAW bersabda seperti ini. Nah, kalau toh misalkan ternyata kita mendapatkan guru yang guru, kemudian seorang murid, ketika dia memiliki guru, maka hendaknya dia jangan juga dia taklid kepada gurunya. Ya, jangan dia taklid kepada gurunya. Artinya ketika seorang guru ini menyampaikan sesuatu statement atau sesuatu rekomendasi sebuah amalan ibadah misalkan, maka hendaknya seorang penuntut ilmu dia juga bisa merujuk kepada sumber yang valid gitu loh. Ya, jangan-jangan apa yang disampaikan ini ternyata bukan ibadah gitu loh. Jadi tidak boleh seseorang itu dia taklid buta. Taklid boleh, ya, taklid itu boleh. Oh, taklid boleh ya? Taklid boleh untuk mereka yang memang awam ya. Untuk awam dia boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kalian kepada orang-orang yang berilmu kalau memang kalian tidak tahu. Ini adalah bentuk taklid, ya, mengikuti seorang alim. Tapi yang tidak dibolehkan adalah taklid buta, ya. Pokoknya apa jari guruku mesti bener ya. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Benar salah aku manut guruku. Ini seolah-olah gurunya maksum gitu ya. Seolah-olah gurunya tidak pernah salah. Nggak pernah salah. Tidak boleh seperti ini. Kita tetap ketika kita belajar pada seorang guru, maka kita ambil faedah dari perkataannya dan kita sesuaikan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan dan para salaf sampaikan. Ya, jadi jangan kemudian apa yang disampaikan diterima mentah-mentah, enggak. Ya, tetap kita harus cek dan dicek kembali. Nah, gitu ya. Antum tadi sampaikan Ustaz, salah dalam memilih guru tuh. Yeah. Nah, kalau untuk para penuntut ilmu tuh gimana caranya tahu, Ustaz? Ini udah belajar ke ini dulu. Terus gimana bisa tahu bahwa si guru ini memiliki pemahaman yang lurus, akidah yang lurus? Itu gimana? Kan masih awam banget, Ustaz. Betul, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau memberikan kepada kita sebuah tips ya bagaimana caranya mencari guru, terutama bagi kita yang awam ya. Kata beliau, di antara cara untuk kita memilih seorang guru adalah melihat rekomendasi dari ulama yang lain atau dari ustadz yang lain. Oh, ada ya seperti direkomendasikan oleh ulama atau ustadz yang lain. Ya, dan ya anggaplah seperti Syekh bin Baz, ya Syekh Utsaimin, ya beliau mengakui bahwa Syekh Albani adalah ya orang yang ada di kolong langit ini yang paling paham tentang hadis. Nah, ini rekomendasi dari itu beliau. Termasuk rekomendasi. Dan kita boleh mengambil ilmu dari beliau. Kita boleh mengambil ilmu dari beliau seperti itu. Dan para asatidzah kita mereka saling merekomendasikan ya Ustaz Syafiq kepada Ustaz Firanda dan yang semisalnya. Maka ini seperti ini salah satu cara bagi kita orang awam untuk mencari guru yang benar seperti itu. Berarti akhirnya kita nggak ngasal, Ustaz. Nggak boleh, jangan ngasal. Apalagi di masa sekarang tampilan luar bisa sama, gitu loh. Ternyata ketika kita masuk lebih dalam, akidahnya berbeda. Ini harus hati-hati ya. Begitu cepatnya informasi saat ini bisa kita terima, terkadang akhirnya menjadikan sebagian dari kaum muslimin itu menerima mentah-mentah apa yang dia dapatkan dari media sosial. Ya, apalagi kalau sudah tampilannya sama. Padahal satunya mengajarkan sunnah, satunya mengajarkan untuk mengimprovisasi di dalam agama. Ini tidak nyambung gitu ya. Walaupun secara zahir dia sama. Penampilannya sama. Jadi hati-hati. Ya kalau kita lihat orang-orang Syiah gitu ya. Orang-orang Syiah mereka wanitanya juga berhijab loh. Ya bercadar bahkan. Iya, banyak bercadar gitu loh. Tapi kalau kita lihat lebih dalam ya ternyata ya akidahnya berbeda. Syiah dengan kesesatannya dan Ahlus Sunnah dengan ya kebenaran yang ada pada mereka. Seperti itu. Sebelum kita tutup nih podcast seri ini, Ustaz.
nasihat yang bisa antum berikan buat anak dan juga para pemirsa semua nih terkait dengan bagaimana sih cara kita menjalankan syariat ini yang aman, yang baik dan yang benar itu. Iya. Ya, nasihat untuk saya dan juga untuk teman-teman sekalian, kaum muslimin sekalian, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Sudah ikuti saja, enggak usah mengimprove di dalam agama, enggak usah modif-modifat di dalam agama. Mudah, kata Nabi SAW, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Mudah bagaimana? Kita tinggal ikuti. Ya, kita tinggal ikuti mana dalilnya sahih, bagaimana pengamalannya menurut penjelasan para ulama, sudah ikuti. Tidak perlu kita lagi capek-capek ya. Sebagaimana orang filsafat, mereka capek loh. Iya betul. Karena mereka pikir padahal sudah sholat gitu loh. Sholat, puasa ya puasa gitu, dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Dan kita harus meyakini bahwa mengikuti sunnah ini adalah sebuah ibadah yang besar. Ya, bahkan mengikuti sunnah ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kalau kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ketika seseorang dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintainya, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian kita berhati-hati dari bid'ah, ya, kita berhati-hati dari bentuk mengimprovisasi di dalam agama ini, karena hakikatnya ini merupakan suatu keburukan, ya, walaupun orang melihatnya itu sebagai sebuah kebaikan. Ya, karena kebaikan dan keburukan ini punya standar, ya, bukan dikembalikan kepada masing-masing person. Ya, kebaikan dan keburukan ini dikembalikan kepada syariat agama kita. Apakah kebaikan itu memang kebaikan dan keburukan itu apakah betul keburukan, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian seseorang dia menilai dengan sekedar perasaannya saja. Oh, ini kan kayaknya baik nih, ini kayaknya jelek nih. Dari hawa nafsu. Dari hawa nafsu, jangan. Ya, karena ya standar hawa nafsu ini berbeda-beda ya setiap orang ya. Ya, maka kita harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, dan kita jauhi segala bentuk perkara-perkara baru di dalam agama ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya segala perbuatan yang baru itu adalah ya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Ya, dan kesesatan itu ya tentunya harus kita jauhi. Ya, tidak ada orang yang mau sesat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itu pertama, kita betul-betul ya jaga diri kita di atas sunnah ya, dan yang kedua, kita jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan yang baru di dalam agama ini. Mungkin itu dari saya. Ana ucapkan jazakumullah khair Ustaz untuk khair. penjelasannya di tema podcast kita di kesempatan kali ini. Dan untuk para pemirsa sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di seri yang berikutnya, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan terus hidayahnya untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.